Nama saya Fania Mira Angela, absen 34. Nama saya Agatha Fika Estela, nomor absen 1. Nama saya Kezia Jovana Sayana dari absen 22. Saya Johanna Olivia dari absen 20. Nama saya Margareta Jesse Kristiani dari absen 25. Kami dari 105. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu wirausahawan. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Ini dia, salah satu wirausahawan asal Yogyakarta, Bapak Turimius Pungki Hermawan, atau lebih akrab dipanggil Pak Pungki. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 1979. Kini ia tinggal di perumahan Gria Asri, Jalan Wioro Lorno, Kelurahan Wioro, Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini ia sudah menginjak usia 45 tahun. Ia pernah berkarir di sebuah perusahaan perbankan pada tahun 2004 sebagai seorang karyawan, alias ketika usianya masih 25 tahun. Kemudian ia mulai terjun di bidang wirausaha pada tahun 2017 ketika usianya 33 tahun. Ia merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Baik Pak, lanjut dengan saya Johanna. Saya ingin bertanya seputar wirausaha Bapak. Lalu jenis usaha apa sih yang sekarang Bapak geluti? Untuk saat ini saya rental mobil. Nah, tempat wirausahanya itu kira-kira di mana ya? Di Perum Gria Gilang Asri, Batu Retno Banguntapan Bantul. Iya. Di rumah sendiri atau? Rumah sendiri. Di rumah sendiri. Itu ada pada bidang apa? Untuk transportasi. Kebetulan kan Jogja ini kan terkenal dengan wisatanya ya, makanya akan mendukung untuk usaha transportasi di Jogja. Lalu sistem usahanya atau sistem kerjanya itu gimana Bapak? Ya pasti kita cari pelanggan dengan sosmed, dengan kenalan atau macam-macam. Kita ada sistem kerjanya, ada yang rental lepas kunci, ada yang mungkin yang nggak tahu Jogja, nanti city tour di Jogja gitu, atau mau wisata di luar Jogja juga bisa gitu. Sehari-hari itu jam kerjanya itu kira-kira berapa? Kalau jam kerja bisa 24 jam. Boleh ya Pak? Ya, karena kalau rental mobil itu pasti kita antar jam 11 malam atau jam 12 malam. Karena hitungannya rental itu per day, hitungannya enggak per 24 jam ya, tapi per day. Jadi jam 12 malam harus kita antar, nanti besok balik lagi sebelum jam 12 malam. Jadi harus tanggal yang sama. Itu hitungannya rental kayak gitu per day-nya. Lalu Bapak sendiri pakai pegawai nggak Pak? Saya ada driver yang tetap ya. Kalau yang lain mungkin kalau nanti kurang kita bisa ada ambil teman-teman yang mau pakai driver gitu. Iya. Baik Pak. Baik Bapak, lanjut lagi dengan saya. Saya ingin bertanya mengenai karir Bapak lagi lebih lanjut. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa pernah bekerja di perbankan. Nah, untuk karir yang lainnya apakah ada lagi Pak? Terutama yang kaitannya dengan wirausaha. Nggak ada. Kalau wirausaha, kenapa saya ambil rental? Karena saya juga berawal dari saya sebagai perbankan. Saya kan banyak ketemu dengan nasabah berbagai macam usaha. Nah, saya tahu gimana cara mengelolanya, gimana resiko usahanya, gimana cara mitigasinya. Dan passion saya mungkin masuk di usaha rental tersebut. Makanya saya ambil usaha itu sebelum saya memutuskan untuk berhenti di pekerjaan perbankan gitu. Ya, baik. Kalau begitu awal mulanya bagaimana Pak untuk rentalnya itu? Kalau rental itu awal mulanya saya pertama cuma punya satu armada. Terus ada beberapa temen yang tidak punya pekerjaan kan, Iya. Udah kita sediakan mobil. Yang pertama dulu baru awalnya ada sistem taksi online, ya taksi online. Ya taksi online itu mereka saya kasih mobil satu-satu. Dari situ kita dari taksi online kita pasti akan dapat kenalan penumpang yang dari luar kota. Dari situ mereka kalau ke Jogja pasti menghubungi kita untuk rental mobil.
Jadi pemasaran kita iya, gitu. iya. Nggak menutup kemungkinan saya kadang juga online juga. Saya juga kadang online. Karena saya juga cari customer juga. Begitu saya dapat gitu, nanti waktu dia balik ke Jogja ngubungi kita rental mobil, ya udah dari situ kita kenalan sama orang. Nah, Berarti Bapak juga ikut turut serta langsung gitu ya istilahnya Iya. ya. Kalau begitu saya juga mau tanya mengenai alasan atau idenya gitu, bagaimana kok bisa sih masuknya tuh ke rental mobil gitu. ya itu yang pertama itu Jogja adalah kota pariwisata. Pasti butuh transportasi untuk pendatang-pendatang yang berwisata di Jogja pasti butuh itu. Terus mungkin di passion saya masuk di rentalnya itu ya. Terus saya juga menguasai untuk pemasarannya. Terus kalaupun jadi saya kalau ambil usaha, kalau saya nggak ada karyawan, saya bisa nge-handle sendiri gitu. Jadi saya bisa nge-handle sendiri. Independen gitu ya? Ya, misal driver saya nggak bisa hari ini, tapi saya ada customer, kan saya masih bisa untuk nge-handle sendiri kan, gitu. Dan saya tahu misal ada resiko apa, saya tahu memitigasi resiko tersebut. Gitu. Keren sekali Bapak. Kalau begitu saya juga mau nanya untuk tahap-tahapnya itu kira-kira bagaimana gitu. Seperti misal waktu memulai, terus tahap mulai kayak mungkin Bapak pernah jatuh bangun atau bagaimana? Iya, tahun 2017 saya mulai dari 1, 2, 3. Semua bisnis pariwisata hancur waktu COVID-19. Oh iya. Ya, tahun ya, 2020. benar sekali. Itu hancur semua usaha rental, hotel, semua pariwisata pasti hancur. Itu saya sempat kurangi armada. Saya juga kurangi driver karena operasional saya membengkak, sedangkan pendapatan saya nggak maksimal. Benar. Tapi setelah dibuka setelah dibuka lagi pariwisata, ini mulai membaik lagi untuk sampai saat ini. Iya. Kalau begitu selama adanya kegiatan jatuh bangun itu, apakah ada orang yang setidaknya bisa terlibat dalam pekerjaan itu membantu Bapak atau bagaimana gitu, atau ada kenalan tersendiri dari Bapak? Pasti teman-teman rental ada, karena resiko-resiko itu juga banyak untuk usaha. Kadang penggelapan mobil ada. Oh, bahaya Karena juga sekali. pernah pengalaman digelapkan mobilnya juga pernah. Jadi kita harus punya kenalan-kenalan rental. Nanti begitu ada masalah, pasti komunitasnya akan membantu, saling membantu. Gitu. Oke Bapak, saya ingin menanyakan tentang modal dan omset. Untuk uang yang dipersiapkan itu digunakan untuk apa saja dalam hal rental? Kalau modal pasti untuk beli unit ya. Ya itu tergantung kita mau berapa unit yang kita miliki ya. Cuman kalau kebanyakan rental itu sebenarnya kalau yang milik sendiri itu nggak begitu banyak yang milik sendiri. Kalau kebetulan punya saya yang milik pribadi ada 4. Cuman kalau misal ada banyak kan kita biasanya antar rental kita pasti ambil dari antar rental. Jadi kalau modal tergantung kita mau berapa yang mau kita miliki, mau berapa unit yang sendiri kan gitu. Lalu dalam hal modal dan omset itu melibatkan siapa aja? Kalau modal omset saya sendiri sama driver aja sih sebenarnya, nggak ada yang lain. Oke. Lalu untuk cara membagi modal dengan pengeluaran lain seperti pengeluaran untuk kebutuhan keluarga dan diri itu seperti apa? Ya, yang pasti omset pasti saya ada pembukuan secara terperinci. Misal unit A ini segini omsetnya sebulan, unit B segini sebulan, terus nanti kita pilah-pilah untuk pengeluaran perawatan sebulan 1 unit berapa, nanti ada sisa itu yang kita alokasikan untuk kebutuhan keluarga. Jadi cara tips berwirausaha yang baik bagaimana Pak? Cara usaha yang baik harus kita menguasai usaha tersebut. Kalau sampai karyawan kita nggak ada, berarti kita harus bisa menghandle sendiri itu. Jangan sampai begitu karyawan kita nggak ada, kita nggak bisa, usaha kita nggak jalan gitu. Jadi bagaimana kita tahu dari awal sampai akhir, dari dari hulu sampai hilirnya kita harus tahu tentang usaha tersebut. Oh, jadi kayak harus menguasai gitu ya? Iya, menguasai semuanya. Terus kalau moto hidup dari Bapak apa? Moto hidup menjadi yang terbaik.